Dalam bab 2 Madilog, Tan Malaka menguraikan perbedaan mendasar antara dua aliran utama dalam filsafat, idealisme dan materialisme. Bab ini mengajak pembaca untuk memahami bagaimana materialisme dialektik yang diilhami oleh pemikiran Marx dan Engels dapat menjadi alat untuk mengatasi penindasan sosial dan politik. 1. Pemisahan antara idealisme dan materialisme. Tan Malaka membuka bab ini dengan sebuah analogi sederhana menggambarkan filsafat sebagai pertandingan antara dua kubu besar, idealis dan materialis. Kaum idealis. Mereka beranggapan bahwa ide, pikiran, atau konsep-konsep abstrak lebih dulu ada daripada materi. Dunia fisik menurut mereka hanyalah cerminan dari ide-ide ini. Para tokoh idealis yang dibahas oleh Tan Malaka termasuk Plato, Hume, dan Hegel. Kaum materialis. Di sisi lain, materialis percaya bahwa materi adalah yang pertama ada. Dunia ini nyata karena materi dapat diamati dan dipelajari secara langsung melalui pengalaman dan ilmu pengetahuan. Tan Malaka menyebutkan tokoh-tokoh materialis seperti Democritus, Epicurus, hingga Marx dan Engels. Dengan bantuan Engels, Tan Malaka menggambarkan sejarah filsafat sebagai pertarungan abadi antara idealisme yang seringkali mendukung status quo kekuasaan dan materialisme yang berjuang untuk kebebasan rakyat tertindas. Dialektika, kunci perubahan dalam sejarah. Salah satu konsep utama yang dijelaskan adalah dialektika, sebuah cara berpikir yang menekankan bahwa segala sesuatu berubah melalui konflik dan kontradiksi. Tan Malaka mengakui bahwa Hegel, seorang idealis, menggunakan dialektika untuk menjelaskan perkembangan sejarah. Tetapi Marx dan Engels mengubah dialektika Hegel menjadi materialisme dialektik, yang menempatkan materi dan pertarungan kelas sebagai motor penggerak sejarah. Pertarungan kelas. Dalam setiap tahap sejarah, Marx dan Engels melihat adanya dua kelas yang saling bertentangan, misalnya antara kapitalis dan buruh dalam kapitalisme. Konflik kelas ini adalah kekuatan pendorong perubahan sosial. Tan Malaka menegaskan bahwa memahami dialektika materialisme adalah kunci untuk memahami sejarah dan perubahan sosial. Masyarakat tidak bersifat statis, melainkan terus-menerus berkembang melalui konflik internal. 3. Kritik terhadap filsafat idealis. Tan Malaka mengkritik keras filsafat idealis, yang menurutnya gagal dalam memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sosial. Sebagai contoh, dia mengkritik David Hume yang berpendapat bahwa dunia nyata hanya ada dalam pikiran manusia. Filsafat idealis, katanya, terlalu spekulatif dan jauh dari realitas sosial. 4. Materialisme dialektik sebagai alat revolusi. Sebaliknya, Tan Malaka melihat materialisme dialektik sebagai filsafat yang berhubungan langsung dengan kehidupan nyata. Filsafat ini memungkinkan rakyat memahami bagaimana kondisi sosial dapat diubah melalui perjuangan. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan Indonesia, materialisme dialektik menjadi panduan bagi rakyat untuk melawan penjajahan dan kapitalisme. Kesadaran kelas. Kesadaran kelas adalah bagian penting dari materialisme dialektik. Rakyat harus menyadari bahwa mereka tertindas karena struktur sosial yang tidak adil, dan hanya melalui kesadaran ini mereka dapat bersatu dan berjuang untuk perubahan. Ilmu pengetahuan dan perjuangan. Materialisme dialektik juga mendorong perkembangan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada kenyataan. Berbeda dengan idealisme yang sering terjebak dalam spekulasi, materialisme menekankan pentingnya fakta dan eksperimen. Ilmu sebagai alat pembebasan. Menurut Tan Malaka, ilmu pengetahuan dapat menjadi alat yang kuat untuk membebaskan rakyat. Jika ilmu pengetahuan dikuasai oleh kaum tertindas, maka ia bisa digunakan untuk memperjuangkan keadilan sosial. Penerapan materialisme dialektik dalam perjuangan Indonesia. Tan Malaka percaya bahwa materialisme dialektik sangat relevan untuk perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dia melihat penjajahan sebagai bentuk penindasan kelas, di mana penjajah memanfaatkan sumber daya Indonesia untuk kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, perjuangan melawan penjajahan adalah perjuangan kelas. Kesimpulan, filsafat perjuangan. Dalam penutup bab 2 Madilog, Tan Malaka menegaskan bahwa materialisme dialektik adalah filsafat yang tidak hanya menjelaskan dunia, tetapi juga mendorong perubahan aktif. Perubahan sosial menurutnya adalah keniscayaan yang hanya bisa dicapai melalui perjuangan kolektif. Perubahan ada melalui perjuangan kelas, masyarakat dapat menggulingkan kapitalisme dan menciptakan dunia yang lebih adil. Filsafat untuk aksi. Materialisme dialektik bukan hanya untuk dipahami, tetapi untuk dijalankan melalui aksi nyata untuk perubahan.
Bab ini memperlihatkan betapa kuatnya materialisme dialektik sebagai alat analisis dan perjuangan, yang tidak hanya relevan bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi semua kaum tertindas di seluruh dunia.